Prabowo kemarin membuka keran impor. Ya, Kostam. Ya, itu realnya gimana sih? Kalau misalkan itu diketok palu jadi, wah itu bahkan yang di ada pen Quran dan itu jualnya 2 juta loh, Kostam. Padahal dari Cina cuma 200.000, Kostam. Bahkan saya ngajarin murid-murid itu kan bisa tanpa modal bisnis ekspor impor ini sebenarnya. Oh, bisa? Bisa, Kostam. Caranya gimana? Dengan adanya tarif dari Donald Trump ini yang ditunda terhadap Cina, ini peluang buat Indonesia atau enggak? Sebenarnya, Kostam, ya. Mas Kemal, apa kabar? Alhamdulillah, Kostam. Ini luar biasa nih teman-teman. Beliau ini sudah mengedukasi teman-teman UKM sejak tahun 2017 ekspor impor, ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang peluang-peluang yang bisa diambil oleh orang biasa yang modalnya kecil tapi bisa kaya dari ekspor impor. Siap, Kostam. Gimana? Setuju nggak? Setuju banget, Kostam. Mas Kemal, cerita dulu dong backgroundnya apa, kenapa bisa bergelut di dunia ekspor impor. Jadi saya dulu Berani Ekspor Impor itu namanya Berani Impor, Kostam. Saya Berani Impor. Dulu mulainya dari zaman saya lulus SMA 2010, Kostam. Saya lulus SMA. Okay. Saya kalau backgroundnya dikit lagi, bapak saya tuh guru olahraga, ibu saya guru bahasa Inggris. Seterusnya dari kelas 5 SD saya udah ngeles-ngelesi anak-anak TK baca tulis, ngaji gitu juga. Terus kelas 6 ada musibah di keluarga saya. Keluarga saya itu bapak ibu saya berpisah. Terus saya SMP-nya tuh kayak ngerasa dibuang, Kostam. Saya dibuang di pesantren. Saya pesantren SMP di Solo. Saya sambil jualan mainan-mainan tuh sama teman-teman pesantren saya, kan teman-teman saya se-Indonesia itu. Mereka nggak tahu di Jawa tuh kalau mainan dulu zaman ramainya Beyblade, Tamiya kayak gitu, Kostam. Saya jualan itu ke teman-teman SMP saya di pondok pesantren. SMA-nya saya itu di Kudus, Jawa Tengah. Saya mondok juga, Kostam. Itu di situ saya lebih banyak jualan pulsa, padahal nggak boleh bawa HP, Kostam. Jadi makanya saya digundul terus di pesantren. Kena hukuman mulu. Hukuman, jualan gorengan. Jadi di dekat pesantrennya saya itu banyak yang ibu-ibu jualan gorengan 400 rupiah gitu. Saya beli 400 rupiah, saya jual 500 rupiah. Terus jualan kaos, jualan jaket buat adik-adik kelas gitu. Saya punya tabungan lulus SMA tuh 2 juta. Nah, ketika saya lulus SMA, saya itu kan libur sekolah tuh, Kostam, habis ujian nasional 2010. Saya sambil jaga warnet. Bapak saya tuh di Kendal, Jawa Tengah, itu kayak istilahnya tuh dia sudah lama di tenis lapangan gitu, punya banyak teman. Nah, temannya itu punya warnet. Saya jaga warnet, Kostam. Di sehari itu dibayar 10.000 rupiah. Nah, ketika jaga warnet itu, saya itu seminggu udah bosen itu, dapat duit 70.000, tapi saya kan sering internetan gitu kan, Kostam. Saya cari di internet, cara cari uang di internet gitu kan. Banyak waktu itu ada Google AdSense, dapetin iklan itu, terus habis itu ada ngetik-ngetik dapat duit, terus habis itu ngeklik-ngeklik dapat duit gitu, Kostam. Nah, saya tertariknya cara jualan barang fisik lewat online. Nah, waktu itu saya kepikirannya, waktu 2010 lagi rame Toko Bagus sama Kaskus. Iya. Nah, waktu itu, Kostam, saya OLX tuh sekarang tuh. OLX dibeli sama OLX kan, Toko Bagus. Nah, saya waktu itu jualannya aksesoris HP sama spare part HP. Nah, saya itu tahu tuh barang impor, cuma kan saya nggak tahu sama sekali itu gimana cara belanjanya. Jadi nggak langsung impor, Kostam. Saya belanja dulu di Jakarta di Mall Roxy, tapi online. Saya kirim ke Kendal, modal 2 juta itu, Kostam. Saya jual di Kaskus, Toko Bagus kayak gitu. Dah 2 juta ini jadi belasan juta 3 bulan. Nah, pas bulan ketiga Supers yang di Jakarta itu agak lalai. Jadi ada kartu nama pabrik tulisannya bahasa Cina gitu. Saya iseng, saya foto, saya terjemahkan pakai Google Translate kayak gitu, Kostam. Ternyata ini alamat pabrik yang di Cina sana. Berbekal kartu nama pabrik ini, saya beranikan diri. Pertama kali seumur hidup langsung naik pesawat langsung ke Cina, Kostam. Itu pertama kali saya naik pesawat. Bahasanya gimana tuh? Nah, itu belum selesai ceritanya. Jadi saya habis dari dapat kartu nama itu, saya kan chattingnya pakai WeChat, pakai QQ kan kalau di Cina sana. Nah, saya chatting terus disuruh ke sana, saya langsung buat paspor sama buat visa di Semarang, Kendal, Jawa Tengah kan Semarang paling dekat. Saya buat, terus saya naik bis malam dari Kendal, Jawa Tengah ke Jakarta, Rosyale Indah, duduk di paling belakang dekat pintu kamar mandi toh, Kostam. Jadi kalau orang keluar masuk, wah ambune itu enggak enak banget itu. Sampai Kampung Rambutan itu pertama kali saya ke Jakarta juga, langsung naik bis Damri ke Soekarno Hatta, Terminal 2D. Pesawatnya itu Tiger Air, pulang pergi waktu itu 2.750.000 pulang pergi. Berangkat jam 1 malam sampai di Guangzhou, Bandara Baiyun jam 5 subuh.
Kan saya nggak bisa bahasa Cina sama sekali Kostom. Betul. Bingung tuh mau keluar dari bandara ke tempat tujuan tuh gimana. Mau ke supir taksi nggak berani, nggak bisa ngomong bahasa Cina soalnya. Yang kedua, naik kereta bawah tanah itu saya berani. Kenapa? Karena saya nggak perlu ngomong bahasa Cina Kostom. Saya tinggal masukin koin-koin yang warna sesuai peronnya. Setelah saya masukin koin-koin, saya masuk. Jadi saya dari stasiun bandara Guangzhou tujuannya tuh stasiun Fuzhou, deket gedungnya Canton Fair waktu itu. Saya naik, terus waktu naik di salah satu stasiun itu ada persimpangan gitu Kostom, banyak yang turun. Lah jenenge kita itu orang kampung gitu Kostom, wong desa gitu kan nggak pernah naik MRT itu udah di bawah tanah. Itu 2010 itu udah di bawah tanah 3 lantai. Itu saya banyak turun, tak kira udah sampai Kostom. Ikut turun saya. Ada jalur lain, datang keretanya, saya ikut naik. Ternyata sampai pojok, ada pojokan gitu, mungkin kayak di KRL ya, Bogor gitulah. Udah pojokan, udah pada turun semua, habis. Saya nggak mau dong jadi yang terakhir di kereta itu, ikut turun lagi Kostom. Wah, disitulah saya ada tempat duduk, ruang tunggu gitu Kostom. Saya duduk, nangis saya Kostom. 10 menit itu saya gimana ini kecasar di negara orang nggak punya saudara, nggak kenal siapa-siapa tuh gimana gitu kan. Ya waktu itu saya udah pasrah. Waktu itu terus 10 menit itu saya nangis diliatin sama orang-orang Cina yang mau berangkat kerja gitu, karena itu masih pagi Kostom. Ada Pak D orang Cina asli Guangzhou sana datangi saya, mungkin kasihan gitu ya Kostom ya. Pundak saya tuh ditepuk-tepuk gitu, plak. Dia ngomong pakai bahasa Cina, wes gitu Kostom. Aku nggak tahu dia ngomong apa, karena nggak tahu. Tapi akhirnya saya punya ide, saya liatin kartu nama pabrik itu, saya ngomong gini, hahaha, dia lihat. Oke, tanganku ditarik Kostom, masuk kereta lagi, diantar sampai stasiun tujuan saya. Wow. Di sepanjang perjalanan itu saya cuma bisa ngikut doang, pasrah saya nggak tahu mau di mana. Ternyata diantar ke suppliernya saya di stasiun, dia itu nunggu di stasiun kayak ada 7-Eleven ketemu di situ, baru saya sujud syukur. Alhamdulillah gitu. Wah, jadi seminggu di sana itu akhirnya ya nggak bisa ngomong bahasa Cina. Jadi ketemu gini Kostom, tapi sama-sama pegang HP, buka aplikasi WeChat. Tanya berapa harganya, dia baca di HP-nya kalkulator. Jadi kalau kita di WeChat itu kita bisa penet, ditekan gitu, terus kita bisa terjemahkan. Itu kita langsung bahasa Indonesia itu bisa. Jadi dari situ. Nah, mulai dari situ saya mulai bisnis impornya. Terus saya kuliah di Jakarta. Waktu itu saya jasa impor Kostom. Saya kuliahnya di Jakarta Selatan. Pakai bahasa Arab saya kuliahnya Kostom. Natakalam bilu hotel arabiyah kulayum hatta tamam pokoknya. Jadi secara pendidikan normalnya saya itu lulusannya pendidikan agama Islam. Jadi ketika saya kuliah di Jakarta Selatan, waktu itu saya sambil jasa-jasa impor. Waktu itu klien-kliennya saya itu pabrik-pabrik sama sekolah-sekolah Chinese yang dia ngimpor bangku-bangku sekolah gitu Kostom. Nah, jasa impor tuh gimana maksudnya? Jasa impor tuh jadi setelah saya tahu impor caranya seperti apa, saya membuka jasa impor. Jadi saya mencarikan barang di Alibaba, di Made in China, Global Source, di 1688, saya bantu belanjakan. Saya minta komisi 5-10% Kostom. Nah, ketika saya udah mulai, ada tuh momentum 2013 awal, saya rugi hampir 300 juta Kostom. Itu gara-gara ya nggak tahu cara ngurus pajak, bea cukai, semuanya tuh nggak tahu sama sekali. Nah itu saya sampai, itu saya udah menikah Kostom. Saya menikah umur 20 tahun saya menikah. Wah. Jadi saya menikah muda ya? Menikah muda, kuliah waktu itu masih semester 2, semester 4 kalau nggak salah. 2, 3, 4 itu, antara itu. Saya nikah, ketika saya udah nikah, saya rugi, saya sempat kabur tuh dari rumah karena dicari orang banyak. Orang banyak, kenapa? Ya karena bawa kabur anak orang ya. Nggak bisa menafkahi dan banyak tanggungan waktu itu Kostom. Akhirnya saya disamperi lagi sama keluarga saya, sama anak istrinya saya semangat lagi, saya pulang, saya mulai. Nah saya ketika buat namanya dulu Berani Impor, sebelum jadi Berani Ekspor Impor, saya pengen jadi ilmu orang-orang yang belajar impor, yang pengen bisa ekspor impor tuh nggak rugi kayak saya yang akhirnya jatuh terpuruk karena bener-bener sampai nggak bisa beli susu buat anak, SPP buat anak itu udah nggak bisa semua Kostom saya. Akhirnya saya ngajar mulai 2014 mulai ngajar, tapi belum berani ekspor impor, belum berani impor, tapi masih ngajar di komunitas-komunitas Kostom. Buat berani impor dulu 2017. Jadi berani ekspor impor 2019. Jadi fokusnya sekarang ada bisnis ekspor impor juga. Jadi kalau pas dari 2019 itu karena ekspornya lagi naik, saya pindah ekspor. Bukan pindah tapi menambah. Karena saya dari pesantren itu dulu kan ada ilmu sirah nabawi. Jadi kayak kisah-kisah Nabi Muhammad tuh perjalanan seperti apa. Nabi Muhammad tuh kan dari kecil diajak sama pamannya itu kan ke Syam, ke negara lain untuk berdagang. Barang yang dari Mekah dibawa ke sana, terus dari sana bawa ke sini. Waktu itu kan saya ngerasanya dari Cina ini aku udah ngimpor nih. Kalau mau
meneladani ya harus ekspor juga. Akhirnya jalanin ekspor. Saya ikut belajar Coach Tom. Kalau yang impor tuh saya belajar sama namanya Pak Porter Erisman, itu kayak vice presidennya Alibaba. Saya datangi ke Hangzhou di Cina sana. Kalau sekarang itu masih bisa beli barang dari Alibaba nggak sih? bisa, yang nggak bisa tuh AliExpress Coach Tom. AliExpress. Nggak bisa direct, tapi sebenarnya masih bisa, tapi lewat Singapura atau Malaysia masih bisa. Oh. Nah, terus Tapi beli retail nggak bisa ya? Kalau zaman dulu kan bisa tuh beli gitar, satuan gitu. beli satuan, beli apa? Ya kalau lewat sistemnya AliExpress nggak bisa, Nggak lewat bisa, sistemnya Alibaba masih bisa. Nanti kirimnya pakai DHL, TNT, FedEx gitu. Nah sekarang kita banyak kargo-kargo yang menyediakan jasa. Nah kita pakai kargo-kargo itu custom. Oke, Mau yang sekecil, karena murid-murid di nitip bisa nitip berarti ya. Jadi istilahnya barengan. barengan ya, kita barengan custom. Jadi di brand ekspor impor kan murid yang saya dampingi itu udah lebih dari 5.000 orang. Kalau dari 2017 sampai sekarang itu yang saya dampingi udah lebih dari 5.000 orang. Nah itu setiap hari kita ngumpulin 5.000 orang itu setiap 3 hari satu kontainer, setiap 3 hari satu kontainer, setiap 3 hari satu kontainer gitu. Jadi Barang-barang apa yang dibeli? macam-macam custom. Ada mainan-mainan, ada barang-barang elektronik, ada mesin-mesin, ada dia itu spare part motor mobil, terus mesin spare part mesin-mesin industri itu. Ya. Macam-macamnya di situ. Kalau melihat dari peluangnya kan Prabowo kemarin membuka keran impor. Ya, custom. Ya itu realnya gimana sih? Seluas-luasnya itu bagaimana sih definisinya? Yang pasti menurut saya ya custom, karena ini adalah berita yang saya juga lihat berita Pak Prabowo ngomong langsung, cuma sepertinya kan belum diterapkan ya. Belum ada undang-undang yang langsung itu kan belum. Tapi kalau misalkan itu diketok palu jadi, wah itu peluang yang sangat besar sebenarnya custom. Masa? Ya memang betul custom. Karena sebetulnya pemain impor itu duitnya banyak karena di itu ya, karena pembatasan ya. Betul kan, kuota-kuota ya. Kuota-kuota. Nah, kalau kuota-kuotanya itu dihilangi, tapi kan saya pasti yakin kalau pemerintah itu pasti punya aturan yang jelas custom. Tapi kalau misalkan dibuka seluas-luasnya, itu punya dua sisi custom. Sisi dampak baiknya sama sisi buruknya. Kalau sisi buruknya ya pasti produk-produk luar pasti bakal membanjiri. Yang akhirnya industri lokal, petani-petani lokal yang kita mungkin di sini itu custom ada bawang atau kedelai atau jagung, itu mungkin harganya kan jadi bersaing tuh. Kalau kita lokal kalah harga ya susah. Tapi ada dampak baiknya, kita sebagai pembeli, konsumen custom, kita harga barang jadi murah. Wong kita kalau beli di Shopee aja kita sortir terlaris, termurah gitu custom kan. Kualitasnya beda. Kalau dulu sama sekarang Cina juga berkembang. Kualitasnya ada yang harganya tergantung custom mau yang harga berapa, kualitas yang seperti apa tuh kita bisa request kalau sama yang di Cina sana custom. Sama yang ketiga dampaknya adalah teknologi itu makin murah custom. Kayak misalkan mobil-mobil mewah kayak mobil listrik tuh custom, sekarang kan yang mobil-mobil di merek-merek Cina di Indonesia itu kan istilahnya itu murah-murah sekali gitu. Yang kayak mungkin merek Amerika itu miliaran, di sini 100 jutaan udah dapat gitu custom, yang dengan tipe-tipe yang mirip-mirip lah gitu custom. Benar ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kuota daging sapi dibatasin, sekarang boleh impor dari manapun juga. Sebetulnya itu peluang juga ya kalau misalnya kita pemain daging atau kita adalah resto. Berarti harga pun bisa kita kontrol ya. Bisa ngontrol harganya. Cuma kan mungkin harusnya ada aturan yang jelas sama proteksi dari pemerintah itu, sehingga ya nggak mungkin seluas-luasnya juga harus ada proteksinya gitu. Karena kalau nggak ya secara jangka panjangnya kita nggak tahu seperti ada nggak sih industri yang hancur gara-gara impor? Wah, kalau misalkan impor makin banyak, cenderung ke impor, tapi ekspornya kurang, pasti ada custom. Tapi memang kebanyakannya itu industri-industri yang dia terlalu umum. Kayak misalkan industri-industri elektronik rakitan tapi yang lokal itu. Wah, itu barang-barang Cina pasti membanjiri custom. Terus habis itu barang-barang plastik itu juga pasti membanjiri. Elektronik custom. Kalah ya kita kalah harganya custom. Kalah pasti harganya untuk barang-barang elektronik sama barang-barang yang tadi saya sampaikan tadi barusan. Ada juga dia barang-barang yang memang komoditasnya itu memang dia kalau di Indonesia ya custom, memang barang-barangnya itu ya barang-barang yang enggak, istilahnya tuh nggak ada nilai tambah gitu loh custom. Biasa kalau misalkan produk kita nggak ada nilai tambahnya ya kita gampang dirubah. Makanya kalau misalkan kita bisa punah ya sangatlah bisa. Tapi ketika ada masalah pasti kan ada solusi tuh, ada celah-celah peluang yang kita bisa manfaatkan. Kalau kita nggak manfaatkan ya susah. Makanya ketika impornya didukung, ekspornya ditekan, pasti ada banyak peluang. Bahkan kan di luar negeri kan kita juga bisa manfaatkan pasar yang 6 miliar manusianya. Itu kan kita bisa manfaatkan custom dengan barang-barang di Indonesia. Ceritain dong tentang tarif
yang diterapkan oleh Donald Trump. Yang membayar tarif itu siapa sih? Nah, yang membayar tarif misalkan barang itu dari luar negeri ke Indonesia, harga 100.000. Biasanya kan ada tarifnya tuh berapa persen, misalkan 10% gitu kan. Berarti kan harga udah 110.000 itu. Ya itu nanti kita masih markup lagi kan, Coach Tom. Nah nanti misalkan kita mau jualnya jadi lebih susah, makanya saya itu kalau di member brand ekspor impor ya, karena kita kan ngajari orang-orang di daerah tuh 5.000 orang tuh seluruh Indonesia, Kostom. Mereka jualannya kebanyakan barang-barang lokal. Jadi barang-barang lokal itu ya ketika mereka tarif itu kan kita belum tahu ke depannya seperti apa ya, Kostom ya. Tapi misalkan itu dilakukan ya pasti harga-harga pasti tersesuai. Jadi kita harus naikin harga barang, Kostom. Tapi secara tergantung daya beli dong ya. Tergantung daya belinya juga. Makanya saya ngajari murid-murid di brand ekspor impor ketika kita ngimpor biar kita nggak sama dengan yang lain. Saya itu ngajarin orang buat merek sendiri. Saya punya banyak murid custom, dia ngimpor peralatan dapur udah dikasih merek sendiri, ada ngimpor water heater dikasih merek sendiri, ada ngimpor spare part mobil dia kasih merek sendiri, variasi mobil. Jadi tarif impor itu ya memang ada, tapi ya kita nggak bisa berhenti di situ doang gitu ya. Kita apa yang jadi solusi, karena kalau itu kita pikirkan terus ya kita nggak tahu itu sampai kapan berlakunya juga sampai pokoknya sampai hari ini ya pasti masih ada yang namanya perbaikan-perbaikan dari pemerintah gitu sih, Coach Tom. Oke. Karena kebanyakannya saya di brand ekspor impor itu membimbing murid-murid. Jadi setiap hari itu saya ngajari mendapatkan banyak problem-problem. Ternyata problemnya bukan masalah sejauh tarif impor itu, Coach Tom. Problem terbesarnya mereka itu nggak tahu mau ngimpor apa. Dan misalkan pun keran impor dibuka selebar-lebarnya, Coach Tom, apakah itu jadi masalah yang sangat besar? Ternyata belum selesai. Karena orang yang bisa ngimpor belum tentu bisa jualannya, Coach Tom. Berarti ilmu apa yang harus kita kuasai supaya kita bisa sukses dengan impor apa kira-kira? Kalau yang pondasi saya ngajarin ke murid-murid saya ketika saya ada Zoom, ketika saya ada pelajaran ada 3 hari, saya punya program tuh 3 jam itu saya bongkar semuanya itu langkah-langkahnya, caranya. Itu pondasi yang saya ajarkan tuh cara jualannya dulu, Custom. Jadi cara jualannya. Jadi jualan itu kan pondasinya. Kalau kita bisa proses impor, proses ekspor sekali 2 kali, wah pasti sambil tiduran sambil duitnya datang ketika kita jualan gitu kan. Duitnya itu keluar kalau kita impor. Betul. Tapi duitnya masuk kalau kita bisa jualan. Makanya ketika saya ngajar itu biasanya saya ajarinya dengan metode jualannya dulu lewat online. Karena kan lewat online tuh orang dari HP bisa, Kostom. Kalau misalkan orang Indonesia nyari apa-apa tetap di Google gitu ya. Gimana caranya website kita di halaman 1 Google, di sosial media Facebook, Instagram, gimana caranya kita promosi di Facebook sama Instagram, entah itu yang berbayar atau cara gratisan. Cara gratisan kita bisa ngiklan pakai Facebook Marketplace itu bisa. Terus di TikTok gimana caranya kita followernya dikit tapi tetap bisa FYP dengan cara ngiklan di Marketplace biar muncul di halaman 1 kalau ada orang nyari produk kita. Terus habis itu di Google Business Profile tokonya kita di kanan atas terus reviewnya banyak, itu kan ada cara-caranya, strateginya itu tak ajari semuanya, Custom. Jadi pondasinya dalam tuh 3 jam tuh. 3 jam tapi nggak semua ya. Jadi secara umum orang tuh udah tahu harus ngapain. Ya big idenya ya. Big idenya ada. Jadi orang tuh harus tahu ngapain. Nah baru itu saya masuk modul ekspornya. Jadi saya tuh ada software, Custom. Saya belajar ekspornya tuh di Singapura. Ada nama guru saya tuh Asli Dudarenok, perempuan asal Rusia tapi tinggalnya di Hong Kong. Dia ngajarin gimana caranya jualan ke Cina. Saya ikut pelatihan dia, waktu itu bayar puluhan juta. Setelah saya belajar sama dia, saya diajari satu website namanya oec.world. Itu kita software, kita masukin satu nama negara, kita tuh bisa tahu langsung. Kan biasanya orang ekspor kan bingung, atau mau ekspor barang apa kan, Custom. Nah itu kalau pakai website itu kita bisa tahu di Amerika tuh kebutuhan impornya apa, di negara Italia kebutuhan impornya apa. Jadi kita ngekspornya itu yang sangat spesifik dan dibutuhkan sama pasar di sana. Terus cara dapetin customernya gimana? Cara dapetin customer ekspornya. Kalau metode cara dapetin ekspornya bayar ekspornya banyak. Sekarang itu kan kalau dulu kita harus pameran, Custom. Kalau sekarang kan macam-macam. Kita bisa ngiklan di Google itu juga bisa. Jadi iklan Google, Facebook, Instagram itu kan kita nggak cuma hanya ngiklan di Indonesia. Kita juga bisa ngiklan di Malaysia, di Thailand, tentunya dengan bahasa-bahasa mereka untuk beriklannya seperti apa, Custom. Nah kalau misalkan cara gratisan lagi ada lewat Telegram, ada website ITPC itu kita bisa promosikan barang-barang kita di sana. Tapi kebanyakan itu lewat kita harus punya website dulu, company profile. Makanya setelah saya jelasin ekspor, saya masukin tujuannya Anda berbisnis itu apa? Kan dapetin uang, biar dapat untung, biar dapat uang masuknya lebih cepat. Kalau paling cepatnya daripada ekspor itu lebih cepat sebenarnya impornya dulu. Karena belajarnya
bertahap. Jadi kalau saya ngajar itu pasti bertahap Coach Tom. Jadi nggak saya kasih semuanya langsung terus silahkan praktek, enggak. Tapi saya didik pondasi cara jualannya dulu, terus sudah tahu metode ekspor, semua kesusahan-kesusahannya, baru saya ajari yang gampangnya itu impornya dulu. Karena nanti ketika impor sudah tahu sekali 2 kali, ekspor itu tinggal dibalik aja prosesnya Coach Tom. Oke. Gitu doang. Jadi di impornya juga tak ajari cara riset produknya. Kan ada saya dulu ikut pelatihan ngiklan di Facebook, Instagram tuh bayar sampai 9 juta gitu. Ada satu website namanya Facebook Ads Library. Facebook Ads Library kita masukin negara Indonesia, semua iklan, terus habis itu nama barangnya. Kita tuh bisa tahu custom, misalkan panci. Kita bisa tahu semua yang iklan panci di Indonesia tuh barangnya siapa aja, tokonya apa, produk yang laku tuh apa, halaman websitenya seperti apa, cara mereka melayani customernya tuh seperti apa. Di Facebook Ads Library bisa tahu berapa banyak penjualannya. Nah gitu nggak bisa, cuma kita bisa tahu kalau iklannya itu dia bertahan lama. Kan kita bisa tahu tuh dia iklannya kapan. Misalkan dia iklannya ini kan pas kita syuting nih bulan April, misalnya iklannya ini bulan Maret atau Februari. Wah berarti ini iklannya kok masih jalan, berarti ada potensi barang itu laris. Nanti kita compare dengan Shopee, dengan Tokopedia. Di Shopee itu kan kita bisa tahu tuh ada software-softwarenya untuk meriset kan, kalau data itu kan kita bisa tahu di satu toko itu dia penjualannya seberapa banyak dalam 1 bulan toko itu. Nah itu kita bisa compare-nya di situ custom. Nah baru setelah itu saya ajari metode impornya, cara cari pabriknya di website apa, terus habis itu kan ada banyak Alibaba, 1688, Taobao, DHgate, Made in China, Global Source, ada Pin22, macam-macam itu. Saya ajari semuanya cara cari pabrik yang terpercaya. Terus setelah cari pabrik terpercaya, cara ngobrol kan kayak saya dulu kan saya memposisikan yang saya ajarkan kan orang-orang gaptek, pemula, nul putul, nul besar custom. Wah, murid-murid saya di brand ekspor impor 5.000 orang tuh kebanyakan itu mereka email aja lupa passwordnya custom. Akhirnya ya saya kalau mau ngajar sepanjang itu juga mereka nggak paham. Saya ajari yang paling gampang. Saya tuh bahkan di panduannya saya untuk cari pabrik itu saya bedakan custom. Ada mencari pabrik lewat HP Android, panduan mencari pabrik terpercaya lewat HP iPhone, panduan mencari pabrik terpercaya lewat laptop, panduan mencari pabrik terpercaya lewat tablet. Itu saya bedakan. Kenapa? Karena murid-murid saya sangat-sangat gaptek custom. Jadi saya tuh mendasar banget. Bahasa-bahasa saya pakai itu bahasa balita semuanya. Waduh. Oke. Jadi ceritakan dulu sekarang kalau misalnya kita mau riset produk yang laku di Indonesia. Kan kita mau impor. Ya, betul. Gimana caranya? Pertama, kan kalau orang Indonesia kalau mencari apa-apa di Google. Di Google itu ada namanya Google Keyword Planner. Kita bisa tahu sama namanya Google Trend. Kita bisa tahu selama 5 tahun ke belakang yang sering dicari itu apa saja barang-barangnya. Nah, itu bisa dari situ. Kita masukin aja misalkan panci, sepatu pria, sepatu wanita. Itu pencarian naik apa turun. Kayak misalkan kita nyari yang lagi rame misalkan skincare. Nah, skincare lagi naik apa turun. Cuma mungkin kalau impornya skincare memang kita harus ngikuti regulasi ya Coach Tom ya, kayak BPOM dan macam-macamnya. Kalau nggak diikuti ya bahaya juga itu nanti pasti di kita. Nah itu kalau dari Google. Kalau dari sosial media tadi Facebook, Instagram kita bisa pakai Facebook Ad Library. Marketplace bisa pakai kalau data atau Tokpi itu kayak software setahun bayar berapa ratus ribu gitu. Kita bisa tahu kalau kita buka satu toko di toko Shopee gitu, kita bisa tahu di toko Shopee itu dia itu penjualannya berapa banyak satu produk secara 1 bulan itu udah terjual berapa, kita bisa tahu Coach Tom. Nah caranya setelah kita tahu langsung kita compare sama metode yang tadi, cari pabrik, ngobrol, data dari mana gitu ya. Dapatnya dari mana. Bahkan saya mengcompare Coach Tom. Saya itu kalau ngajari itu di brand ekspor impor, saya ajarkan gimana caranya orang itu menghitung harga modal sampai depan rumah. Misalkan rumah saya kan di Solo Coach Tom, di Sukoharjo itu kampung Coach Tom. Itu arah dari Solo masih ke arah Wonogiri itu. Itu sampai depan rumah itu sebelum bener-bener transaksi itu gimana. Jadi ketika kita mau eksekusi, jadi miss-missnya itu nggak gede-gede banget gitu. Jadi kita bisa ngitung, oh ini di Shopee gini. Bahkan ketika misalkan kita udah tahu hitungannya, kan proses ngimpor itu kalau lewat laut 1 bulan, lewat udara 2 minggu custom. Nah itu untuk mengatasi itu, saya bahkan tak ajari caranya pre-order dulu, cara jualan dulu, ngiklan di Facebook, Instagram dulu. Kalau udah ada pembelian, di hold dulu, atau kalau orangnya nggak sabar bayarnya kita belikan dari lokal dulu. Nanti kalau barang udah sampai, kita udah tahu, oh ini yang laris, itu yang tinggal dilanjutin aja. Gitu custom yang saya ajarkan. Jadi produk market research-nya menggunakan penjualan pre-order. Betul. Dan memang produknya basically sudah ada di Indonesia.
gitu custom. Tapi kebanyakan juga di brand ekspor impor itu barangnya juga aneh-aneh custom. Saya punya murid di Jayapura, dia ngimpornya itu alat-alat pertanian. Saya punya murid di Solo Sukoharjo itu ngimpornya mesin es batu kristal. Saya punya murid di Asahan ngimpornya tuh turbo kompresor kapal. Gede banget barangnya. Ada orang Medan dia ngimpornya tuh kayak diesel kayak genset gitu, di Medan dijualnya tuh 180 juta. Dia dapat dari Cina sampai Medan itu cuma 70 juta custom. Jadi harganya bisa berkali lipat. Yang di Lampung yang impor water heater itu dari Cina sampai ke Lampung 350.000. Dikasih merek sendiri, jualannya dengan sistem direct selling. Kan saya juga beberapa ngajari metode jualan offline kayak itu canvassing, direct selling gitu kan. Itu jualnya 1,8 juta custom. Jadi metode jualannya itu sebenarnya bukan cuma hanya online lewat Tokopedia, Shopee. Pasar offline di Indonesia masih sangatlah besar custom. Pasar offline ya. Pasar offline-nya. Bahkan saya itu ngajari murid-murid saya seluruh Indonesia itu custom. Kita tuh harus tahu di kota kita kebutuhannya apa. Misalkan kita offline gitu custom ya, cara untuk meriset produk offline-nya di jalan utama aja di kota kita itu toko-toko apa yang rame, bahkan toko yang nggak rame itu bisa punya potensi custom. Custom kan pakai kacamata itu frame-frame. Saya punya murid di Palembang namanya Pak Sigit, frame-frame kacamata yang harganya 600.000 7.000 jutaan tuh sebenarnya ternyata di Cina custom itu nggak sampai 100 ribuan custom. Bahkan yang di ada pen Quran, custom pernah tahu ya? Pen Quran tuh kayak bolpen, kalau ditaruh ada buku khusus dari dipencet dia bisa ngaji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu bisa ngaji sendiri custom. Itu ya custom dibuatnya di Cina, padahal yang punya pabrik nggak punya agama custom. Tapi dia ada namanya pentashkih, jadi yang dia itu membetulkan bener apa enggak itu dari Timur Tengah langsung custom. Tapi yang punya pabrik memang tidak beragama, tapi dijualnya kepada pasar-pasar muslim dunia, dan itu jualnya 2 juta loh custom, padahal dari Cina cuma 200.000 custom. 200.000 ya, 10 kali lipat. Iya. Tasbih digital tuh custom yang bahan plastik tuh. Dulu saya mulai jual tuh 30 ribuan. Dari Cina sebenarnya itu sampai ke Solo itu cuma 1.500 custom. Wow. Sekarang jualnya nggak bisa 30 ribu, paling ya 9.500, 9.000 sampai 15 ribuan. Bahkan sekarang tasbih digital aja macam-macam, ada yang bentuknya cincin, ada jamnya, ada bisa arah waktu sholat, macam-macam sekarang metodenya. Jualnya 100-an ribu, di Cina paling 20 sampai 30 ribuan. Jadi banyak banget. Dan yang perlu custom tahu ya, pabrik-pabrik di Cina itu bukan kayak pabrik-pabrik di Cikarang, Karawang yang gede-gede gitu loh custom. Pabrik-pabrik di Cina itu satu ruangan satu lantai aja itu bisa jadi satu pabrik custom. Satu pabrik berbeda. Misalnya lantai satunya pabrik aksesoris HP casing gitu. Lantai duanya bisa power bank, itu udah beda. Wow. Tapi custom tahu nggak sih sebenarnya kalau di Cina itu dia kenapa kok bisa semaju itu custom? Kenapa? Karena sebenarnya dari dulu ketika barang-barang tahun mungkin ya sebelum saya bisnis ekspor impor ya kan, waktu itu kan ada kayak TV, CCTV itu kan merek-merek Eropa, merek-merek Amerika semua custom ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Kenapa? Ya karena dulu ketika di Cina di Cina itu custom dari segi pemerintahnya mereka tuh mensubsidi dari segi tempat, listrik, semuanya, bahkan bebas pajak 2 tahun apa 3 tahun gitu custom ya. Nah itu yang dari Amerika, Eropa semuanya masuk ke Cina selama 2 tahun, 3 tahun atau berapa lama itu. Tapi syaratnya dari Cina adalah karyawannya, pabrik-pabriknya, orang-orangnya harus orang lokal sana. Nah ketika mereka sudah tahu, ya sekarang CCTV, TV semuanya custom. Kita lihat mereknya apa aja. Dan di Cina itu mereka sangat tidak takut dengan yang namanya pemalsuan. Nah, itu lagi. Dia nggak takut tuh memalsukan barang, ya, meniru. Betul. Ada yang istilahnya itu dia kita mau kasih merek apa bisa gitu kan. Tergantung nanti si brand tersebut memprotek brandnya seperti apa. Nah itu juga yang kita perlu perkuat sih custom. Sadis ya. Tapi nggak jadi saingan ya? Kan banyak orang-orang dari Cina datang ke Indonesia, buka pabrik di Indonesia. Dengan impor ini ngaruh nggak? Nah, saya punya cerita menarik itu custom di bidang ini. Saya kemarin kan lihat di TikTok Shop, di Shopee Live itu kan banyak. Saya lihat ada koper-koper custom. Saya lihat, dapat alamatnya, saya datangi deket-deket bandara di Jakarta gitu custom ya, di daerah pergudangan gede gitu. Dia jualan koper. Kopernya satu gudang tuh koper semua. Tapi dia punya tempat-tempat live jualan di Shopee, TikTok. Koper-koper yang di mall-mall
yang dia itu yang brandnya baru ganti nama, itu di sana 4 juta 5 juta, di sana dijualnya cuma 600.000, 700.000, 900.000 dengan bahan-bahan yang sama custom. Nah itu juga gokil juga ya. Cuma itu kan barangnya koper. Kalau koper memang kita ngimpornya kalau nggak sekontainer nggak masuk custom. Nah mereka tahu peluang tersebut. Nah gimana untuk barang kita? Ya kita harus tahu barang-barang yang kita mau impor tuh kita bisa jualnya apa enggak. Makanya tadi riset produk itu lebih dalam. Dan saya senangnya kalau saya ngajarin murid-murid di brand ekspor impor tuh custom, saya tuh lihat orang itu latar belakangnya apa. Saya punya murid tuh berbagai latar belakang custom. Ada yang anggota TNI, anggota Polri, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dosen, ada. Saya punya murid SD paling kecil tuh kelas 4. Dia itu karena dia lebih pintar di laptop daripada ibunya. Jadi pas pelatihan dia ngajak ibunya, tapi ibunya kan gaptek. Email aja dibuatin sama putra-putrinya itu. Terus Facebook, Instagram dibuatin sama putranya. Nah, ketika saya ajari, dia lebih pintar tak ajari. Sekarang lebih pintar ngimpor, sekarang udah SMP kelas 2, kelas 3, orang Batam namanya Noval. Dia sekarang ngimporin buat tokonya ibunya itu spare part audio. Nah, itu buat barang-barangnya. Jadi memang kita harus sesuaikan sama latar belakang kita custom. Kayak misalkan saya punya murid anggota TNI di... Ada nggak yang dari nol impor terus sekarang sukses? Ya kalau murid kan kita ada 5.000-an. Kalau suksesnya seberapa dari kan? Dari nol. Yang dari nol terus mulai impor lalu jualan. Yang pasti kalau di brand ekspor impor tuh pasti mereka kan yang gabung tuh bukan anak-anak muda ya custom ya. Pasti usia 30 tahun ke atas. Mereka pasti udah pernah kerja atau punya pengalaman hidup, punya hobi. Tapi impor nggak pernah. Impor nggak pernah. Itu yang maksud saya. Jadi nggak pernah impor. Ya banyak custom dari ngimpornya ada perhiasan imitasi. Biasanya belanja dari Jakarta. Sekarang bisa langsung potong jalur. Yang dari Jayapura ngimpor alat pertanian. Biasa belanja di Makassar. Sekarang bisa langsung dari Cina langsung ke Jayapura. Orang mana lagi ya? Surabaya biasanya dinamo pabrik itu dia belanja di Jakarta, Surabaya yang ketika belanja harus nunggu sebulan. Berarti kan sebenarnya supply-nya dia ngimpor juga kan. Sekarang bisa potong jalur. Itu udah sekarang yang sampai bisa sekali ngimpor hasilnya bisa buat beli 2 mobil Fortuner tuh ada custom. Barang-barang bahan-bahan farmasi. Itu gokil juga. Karena nggak semua orang bisa masuk ke bidang tersebut kan custom ya. Saya punya murid yang dari Jember namanya Pak Abdul, dia punya rumah sakit. Dia sana ngimpornya itu peralatan rumah sakitnya, ranjang rumah sakit, yang ngimpor peralatan-peralatan kesehatan. Saya punya murid dari Duri sama Dumai, dia istrinya tuh dokter gigi, dia tuh ngimpornya kursi buat dokter giginya. Jadi itu langsung untuk membantu bisnis utamanya gitu custom. Jadi nul putulnya itu pasti mereka punya latar belakang, punya pengalaman, punya hobi. Nah saya selalu dari hobi tersebut. Saya punya murid dari Surabaya, hobinya mancing, dia ngimpornya peralatan mancing. Bisa jadi dia adalah penggunanya dulu ya. Pengguna dulu. Betul. Jadi dari alat pancing. Berarti misalnya contohnya saya adalah pedagang spare part motor. Yang selama ini saya beli dari supplier atau misalnya supplier lokal Indonesia. Ya, salesman-nya keliling, ya kan? Sales, grosiran gitu. Ditawarin agen, gitu ya. Gitu ternyata kan. Penjualannya udah ratusan juta gitu kan. Nah itu sudah layak tuh impor harusnya ya. Iya kan, apalagi kalau udah mulai jualan udah kita punya barang. Misalkan saya punya murid dari Kendari, dia jualannya ATK custom. Saya suruh dia kan ngomong, Pak Kemal, saya ngimpornya barang apa Pak Kemal? Wah Bapak sekarang apa bisnisnya? ATK Pak Kemal. Saya ngomong, gini aja Pak, coba Bapak urutkan barang apa yang paling laku di toko Bapak. Kan dia data custom. Ternyata pensil yang satu paket, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Itu kan kalau dari Cina sangat-sangatlah murah. Saya pernah ke Cina itu ada spidol hitam yang nggak bisa dihapus itu, ada 2 yang hitam sama biru sama merah sama penghapus 1 itu dijual cuma 2 yuan, 4.000 rupiah custom. Dan itu bisa kita kasih merek sendiri. Mau merek kita. Jadi mulainya dari situ. Mulai dari apa yang kita hobi, apa yang sudah biasa kita jual, kita urutkan. Nah itulah yang kita pakai. Bahkan kalau kita mau buka jasa impor kan biasanya, wah Pak Kemal nggak punya modal. Nah gimana caranya biar ngimpornya nggak perlu pakai modal? Ya biar nggak pakai modal ya kita buka jasa impor dulu seperti yang saya dulu lakukan. Jadi di brand ekspor impor tuh saya membagikan pengalaman saya dari nul putul, dari memang nggak punya apa-apa sampai akhirnya bisa ngajar lebih dari 5.000 orang. Sekarang ini tahun ke-15-nya saya bisnis ekspor impor. Saya mulai kan 2010. Mulai ngajar 2014 ngajar di komunitas sampai sekarang 2025. Ini tahun ke-11 yang saya ngajar.
Gitu, Produk Mas. apa yang selama ini Mas Kemal jual paling laku? Kalau saya pribadi toko pakaian dalam, Kostom. Saya Toko jualannya pakaian pribadi itu dalam. toko pakaian dalam. Cuma memang kalau dari segi usaha mungkin omsetnya nggak seberapa, Kostom. Tapi saya itu panggilan diri saya itu ngajar, Kostom. Jadi saya itu sharing sama orang, terus Zoom sama orang, terus ketemu untuk ngajari dari awal sampai akhir itu saya senang sekali. Bahkan dari awalnya yang nggak dibayar sampai akhirnya gabung brand ekspor impor itu perlu untuk berbayar gitu untuk gabung. Saya senang sekali untuk ngajar barang tersebut. Jadi kalau secara bisnis utamanya saya sebenarnya nggak seberapa, cuma saya tuh panggilan jiwanya tuh ngajar. Mungkin dari bapak saya tuh guru olahraga, ibu saya guru bahasa Inggris. Jadi di sana. waktu menjual pakaian dalam ngambil dari China juga. Ngambil dari Cina, betul. Didistribusikannya lewat Offline kalau saya. offline. Mainnya. Kalau yang online kita mainnya barang-barang yang hit and run, atau misalkan lagi rame apa, yaitu kita baru mainkan barang-barang. Tapi kan tersebut. waktunya lama. Maksudnya gini, hit and run itu gimana bisa laris kalau hari ini Ramenya apa? laku, sebulan lagi barangnya baru Nah, datang. kita mainnya pre-order dulu, Kostom. Jadi pre-order dulu, ketika pre-order sudah jalan, barulah nanti ketika barang udah sampai kita distribusikan barangnya. Kadang-kadang kita lihat ngomonginnya itu kita pre-order ketika barang udah sampai, atau kita beli dari lokal dulu, mungkin margin profitnya lebih tipis, tapi yang penting pasar terserap dulu. Nah, juga kita riset, Kostom. Kan kayak di Amerika itu ada website-website kayak Kickstarter, Amazon, ada Etsy. Kita bisa dilihat di sana tuh yang lagi ngetren apa. Jadi yang lagi hit and run tuh kita bukan produk yang langsung rame di Indonesia tuh bukan, tapi yang rame di Amerika, rame di Australia, rame di Singapura, rame di Malaysia, itu kita riset baru kita bawa ke Indonesia. Jadi membawa trennya tuh gitu kalau metodenya saya, Kostom. Oke. Kalau untuk jualannya gimana? Jualan barang-barang impornya. Barang-barang impornya. Macam-macam. Kalau saya tidak punya toko, saya hanya punya uang, saya hanya punya modal, tidak punya pengalaman, lalu kemudian mau start menjual produk impor. Kalau menjual produk impornya, kalau memang nggak punya pengalaman, nggak punya uang, pasti kan punya temen tuh kan. Punya. Nah, kalau punya temen, lihat teman-teman sekitar itu apa yang mereka lakukan. Bahkan saya ngajarin murid-murid itu kan bisa tanpa modal bisnis ekspor impor ini sebenarnya. Oh, bisa? Bisa, Kostom. Caranya gimana? Kalau sudah belajar sama saya di brand ekspor impor, itu kan berarti punya ilmu kita kan, punya nilai tambah dibandingkan orang lain. Nah, kita buka jasa dulu. Jangan langsung mulai dengan, apalagi modalnya ngutang. Wah, jangan. Tapi berarti dengan ilmu ini kita sudah bisa menjadi importir. Betul, intinya gitu ya. Betul, walaupun ngimpornya bukan pakai duitnya kita. Jangan pakai uang kita. Betul. Orang nitip, ayo oke, saya mau impor barang apa, nanti kan diajari sama saya. Lihat ini pabriknya pabrik mana, gitu ya. Betul. Jadi kalau yang saya ajarkan ke murid itu kan caranya nyari pabrik, cara ngobrol, cara minta katalog. Nah, katalog dari pabrik itu kan bentuknya biasanya Excel atau PDF gitu kan. Itu saya suruh, itu nama pabriknya ganti atau dihilangi aja. Dulu saya canvassing, Kostom, awal-awal pas nggak punya modal. Jadi di Solo itu kan ada kampus-kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada 11 Maret, itu saya muter-muter di dekat sana yang toko-toko komputer. Saya lihat pengen mouse atau keyboard atau barang-barang apa. Nah, barang-barang itu yang saya bawa dan mereka DP 50% dulu. Nah, ketika DP 50%, DP-nya ini yang saya pakai untuk belanja barang dari Cina. Nah, ketika barang sampai 1 bulan sampai di Solo, saya kasihkan baru dapat 50%-nya gitu. Jadi itu yang tanpa modal seperti Nah, itu. kalau ke impor beli barang di China itu harus cash and carry. Betul, kalau di Cina kita cash, belanjanya itu cash, Kostom. Oke, tapi gimana jaminan bahwa kualitasnya benar? Biasanya kita minta itu kalau beli pertama ya, itu beli sampel dulu. Cuma kalau misalkan beli sampel kita nggak bisa, setiap progresnya kita harus minta foto dan video. Oke. Dan kita untuk mengamankan transaksi kita harus bayarnya lewat sistem Alibaba atau sistem di website di sana. Misalkan Alibaba ya harus lewat sistem Alibaba 1688 lewat sistem kayak Kostom belanja di Shopee itu kan kita bayarnya ke Shopee bukan ke penjualnya langsung, Kostom. Oke. Wong saya aja yang udah ngajar 11 tahun aja istri saya ketipu belanja di Instagram, Kostom, belanja baju-baju gamis-gamis India kayak gitu 700.000, tapi langsung transfer padahal followernya mereka puluhan ribu, terus diblokir WA. Nah, itu saya juga dulu rasakan saya belanja pakaian dalam, Kostom, udah banyak sekitar 28.500.000. Saya senang sekali, saya transfer ke bank BCA yang paling gede di Solo dekat Pasar Klewer itu. Saya ke bagian valuta asing, saya transfer, pulang-pulang diblokir WA, WeChat, QQ, Alibaba diblokir. Kenapa? Kesalahan saya bayarnya
ke rekening pribadi Langsung. penjualnya. Itu salah. Biar aman gimana? Bayarnya harus lewat sistem. Kalau kita bayar lewat sistem custom, ketika barangnya beda, kita bisa istilahnya itu open dispute. Kita bisa minta buka komplain. open complaint kayak barang di Shopee. Yang penting ketika barang sampai itu kita video, kita foto gitu custom. Itu bisa model kayak gitu untuk mengamankan transaksinya kita. Kalau membeli produk yang sifatnya sudah banyak, sudah ramai, misalnya daging atau misalnya buah, Jagung, kedelai kayak gitu, itu bawang udah gitu. pasti pembelinya jelas tuh. Ya. Itu gimana tuh? Waduh, kalau saya di brand ekspor impor tuh sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya custom ya, aturan impor yang dibuka keran seluas-luasnya itu seluas apa Andai saya nggak kata. tahu. Andai seluas mungkin custom. Harusnya kalau kita tahu Itu harga daerah bisa kita, jadi murah harga sekali. bisa jadi murah sekali custom. Cuma memang itu kan hajat orang banyak Iya. custom ya. Aku ketika nanti mungkin itu dibuka seluas-luasnya, ya mesti kalau sekarang aja kan masih ada batasan, ada istilahnya ya oknum-oknum atau mafia-mafia itu Iya, pasti kartel ada lah, itu udah kartelnya kartel. gitu. Custom. Kalau saya di brand ekspor impor tuh nggak ngajari ngimpor yang karena memang aturannya belum di situ ya custom ya. Saya juga nggak berani ngajari untuk ngimpor barang-barang tersebut. Cuma kalau nanti aturannya sudah diketok palu itu berhasil, wah berarti semua orang bisa ngimpor barang tersebut. Wah berarti itu peluang besar Seru buat tuh, gua. itu Seru tuh lebih- permainan. Lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Wah. Yang saya yakin custom secara jangka panjang pasti itu negara kita pasti maju. Ya kayak misalkan Singapura aja, dia punya sumber daya alamnya Nggak apa kan ada. nggak ada custom. Tapi kan mereka kayak Taichi gitu loh custom. Barang-barang impor diolah, mereka juga membuat sistem di pelabuhan yang terbesar di dunianya itu secara seefektif mungkin. Nah itu harapan saya ya peran pemerintahnya nanti di situ custom, membuat Iya. aturan yang jelas, terus dukungan dari pemerintah custom kayak pelatihan, subsidi kayak petani-petani misalkan pupuk-pupuk, terus akses modal yang jelas, terutama pelatihan sama komunitas-komunitas nih custom yang dimana mungkin ya sudah ada, cuma tidak seluas itu informasinya sehingga orang awam pemula gaptek yang nol besar tuh nggak tahu mulainya di mana custom gitu loh custom. Sebetulnya kalau impornya masuk, peluang ekspornya juga sebetulnya besar ya. Betul custom. Apalagi kalau misalkan kita barang-barang yang sudah ada di Indonesia, tapi ya memang nggak bisa barang umum itu nggak bisa ya custom ya. Misalkan kayak produk-produk yang gampang digantikan gitu nggak bisa. Tapi kalau barang-barang tersebut itu pula Contohnya apa? misalkan kaos Barang yang bisa digantikan. barangnya bisa digantikan. Misalkan kayak kaos-kaos gitu custom. Itu kalau kita ngekspornya kaos doang tuh kan nggak bisa. Tapi kaos yang ada nilai budayanya, mungkin batik, tenun-tenun, bahkan furniture itu kan ada nilai Indonesianya banget itu kan nggak bisa digantikan. Ya mungkin ke depan ya kita nggak tahu perdagangan dunia seperti apa ya mungkin bisa juga sih custom. Kalau keadaan ekspor ya, dari kacamata saya banyak membantu pengusaha yang bisa benar-benar kaya dari ekspor itu hanya segelintir orang aja, karena regulasi ekspornya juga nggak mudah. Untuk menembus pasarnya, untuk modalnya itu pemain itu semua pemain besar. Ya kita kalau ekspor kecil-kecilan ada, tapi kecil sekali itu namanya udah bukan ekspor, cuma just tip doang. Bener nggak sih? Sejujurnya custom kalau dibilang hal seperti itu kayak istilahnya kan ribet, lebih susah ekspor itu nggak salah custom. Iya. Itulah yang kenapa di brand ekspor impor kan orang tujuan berbisnis itu kan mendapatkan untung. Sebenarnya nggak harus langsung ekspor, nggak harus langsung impor, tapi ngajarnya yang paling mudah biar bisa menghasilkan. Makanya saya ngajarnya berurutan, cara pondasinya, cara jualannya dulu. Setelah itu tak ajari proses ekspornya, tapi ya segala perizinan harus kita lengkapi. Tapi yang paling mudah mulai dari impor dulu. Cuma mulainya dari impor. Tapi kalau ekspor ini custom memang dari dulu sampai sekarang ya custom ya. Semakin lebih baik ya kayak dari segi perizinan-perizinan yang dulu mungkin kita harus offline datang ke sana, sekarang bisa lewat ENSW, OSS kita bisa. Terus dari segi pengiriman yang memang dulu mungkin harus sekontainer kita bisa kecil-kecilan bisa pakai, tapi ya tadi mungkin kecil-kecilan yang sekilo 2 kilo sekerdus dua kerdus dulu itu bisa. Bahkan kayak segi dia cara jualannya dulu mungkin kita harus ikut pameran, sekarang kan bisa ngiklan di Google, bisa ngiklan di Facebook, Instagram, bisa di marketplace luar negeri itu seperti apa. Cuma ya memang yang paling penting tuh ya informasinya itu loh custom. Kebanyakan orang nggak tahu informasinya untuk belajarnya di mana. Tapi yang ngerasain itu ribet itu pasti tuh nggak punya ilmu sama nggak punya mentor. Makanya ada brand ekspor impor tuh custom. Saya betul. ngajari. Keren. Jadi kalau peraturan Mas Kemal juga ngerti dong
peraturan impor mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya kan ada. Itu nanti diajarin tuh. Diajarin custom kan kalau kita ngimpor barang dari luar negeri itu kan sama ekspor juga ada ya. Ada namanya HS code ya. HS code itu kan kayak KTP barang di mata bea cukai Indonesia. Itu kan ada bea masuk, PPN, PPh-nya berapa. Itu kita pelajari benar-benar. Jadi kalau kita menghitung harga modal itu kita hitung tuh harga barang, ongkos kirim dari Cina ke Indonesia, terus ongkos kirim dari Jakarta. Kan kita bisa masuknya ke Jakarta, Surabaya, Batam, Medan. Nah itu dari situ ke daerah kita masing-masing. Nah kita harus hitung semua sama nilai pajaknya itu kita jumlahkan semua baru ngimpornya berapa. Pokoknya ngitung itu dulu bener, ngikuti nanti proses yang berlaku sesuai aturan negara kita sesuai di NSW tadi, bea masuknya berapa persen semuanya tadi kita jumlah, kita bagi impornya berapa. Kalau masih masuk baru kita eksekusi custom. Berapa modal minimum kalau saya mau impor? 2025 ini custom. Murid saya yang paling kecil prakteknya itu nominal Rp84.000 sudah bisa mulai custom. Cuma memang Impor apaan itu? macam-macam custom. Dia ngimpornya itu barang-barang kecil. Dia itu kayak aksesoris-aksesoris wanita gitu custom. Bener. Bahkan kail-kail pancing Bener, itu bisa bener, ngimpor bener, loh bener. custom. Kail-kail pancing, peniti-peniti baju, resleting itu bener, mulai bener, barang bener, yang kecil-kecil dulu. Kalau kita nggak modal yang mosok kita mau ngimpor langsung Bener, barang yang bener, mewah bener, gede-gede. Apa yang kita bisa dulu dong. Nah, model kayak gitu custom. Cuma transaksi impor 84.000 dengan transaksi impor 8,4 juta sama 84 juta itu prosesnya sama sebenarnya custom. Yang Ya. bedain cuma duitnya. Duitnya 84.000 impor bisa. Bisa custom. Dan Tapi sesuai itu aturan ya. kuantitinya juga Ya sedikit dong. Kecil ya. Kecil. jadi nggak harus, intinya tuh kalau kepikiran saya impor saya harus 1 kontainer, enggak Wah, gitu ya. Enggak custom. Ekspor impor di brand ekspor impor yang tak ajari itu nominal Saya mau berapapun beli gitar bisa. dari Cina bisa nggak? Ya bisa, yang penting custom udah melihat belum di Alibaba atau di 1688. Kalau sudah ada yang custom lihat, kalau di Alibaba 1688 kita bisa searching lewat gambar juga bisa. Nah, kalau sudah ada nama tokonya nanti, nah ini untuk mencari pabrik terpercaya custom ya. Ilmunya adalah pabriknya minimal usia 2 tahun. Dia ada logo verified-nya. Kalau dia udah verified berarti kenapa kok verified itu penting? Karena verified itu dia membayar ke Alibaba setiap tahun itu 30 sampai 120 juta. Kalau dia membayar berarti itu dia tuh lebih serius custom. Tapi minimal 2 tahun berarti 2 kali dia membayar. Jangan pilih yang dia baru 1 tahun, itu jangan. Pilihnya yang minimal 2 tahun custom. Jadi 2 tahun itu yang pertama. Yang kedua, bayarnya dia harus mau lewat sistem. Karena yang paling pengaman tadi yang saya cerita rugi 28.500.000 itu custom itu gara-gara membayarnya direct. Jangan sampai membayarnya direct. Yang ketiga responnya kurang dari 1 jam. Nah itu yang kita jaga tuh di situ custom. Oke. Jadi kalau udah nemu pabriknya nanti ngobrolnya, negonya bahkan tak ajari itu gimana kita pakai bahasa Indonesia tuh bisa komunikasi sama orang-orang di Cina sana custom. Gile bener. Itu belajarnya di mana? Belajarnya online custom. Jadi saya adakan Zoom setiap pekan sekali, biasanya Sabtu pagi sampai siang. Itu nanti saya adakan. Mungkin nanti dibantu custom, linknya ditaruh di deskripsi di bawah ya custom. Boleh. Nanti di bawah di deskripsi nanti ada linknya di sana. Nanti setiap Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang itu nanti tak bongkar semua. Jadi 3 jam tuh membongkar strategi ekspor impor barang dari Cina, Jepang, Korea manapun. Nah, tapi modalnya cuma dari rumah, pakai HP aja bisa. Itu gimana langkah-langkahnya tak bongkar semua custom. Oke. Tinggal setelah barang nyampe, cara jualannya gimana? Nanti diajarin juga. Diajarin juga custom. Jadi ekspor impor itu kan kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu udah jadi terbiasa. Ya kayak kita ngirim barang dari Jakarta ke Sumatera, beda puluh tapi ini kasusnya beda negara aja. Tapi yang paling penting pondasinya. Jadi pondasinya tuh tak ajari jualannya dulu bahkan custom. Jadi jualannya Anda itu sukanya apa? Online atau offline? Kalau online tak ajari dengan metode iklan di Google, Facebook, Instagram, jualan di Shopee, di TikTok atau di mana aja. Silahkan. Pokoknya digital marketing. Atau offline yang mana? Mau direct selling, canvassing atau yang mana aja silahkan. Nah nanti kalau udah tahu apa yang dia bisa jualan, yang laku yang mana, barulah itu nanti kita eksekusi barang impor atau ekspor yang lebih gede lagi. Tapi dengan modal hasil jualan kita yang secara online atau offline sebagai panduan yang pertamanya tadi custom. Jadi cukup realistis lah ya. Iya custom, nggak bisa kita ngomongnya yang kayak apa ya namanya
kayak ketinggian gitu ngomongnya. Di brand ekspor impor tuh saya kan turun ke lapangan Kostom. Saya tuh ngajari langsung orang setiap hari WA saya, Telegram saya, telepon saya, video call saya, Pak Kemal saya bingung buka Alibaba gimana Pak Kemal. Nah itu kan saya ngajarnya nggak bisa yang jauh-jauh yang canggih-canggih itu nggak bisa Kostom. Gini Bu, Ibu download dulu di Play Store Alibaba. Nanti cara daftar gimana? Buka dulu aplikasi Alibaba, di kanan bawah ada gambar orang, dipencet, di situ ada daftar, klik daftar, nanti masuk pakai email Gmail. Tapi saya lupa password Pak Kemal. Nggak apa-apa Bu, itu nggak perlu masukin password lagi, diklik. Terus tak ajari, diverifikasi dulu. Terus cara ngobrolnya tuh saya bener-bener dasar Kostom. Jadi di brand ekspor impor tuh saya itu berharapnya visinya saya ke depan itu setiap keluarga di Indonesia tuh harusnya bisa jalanin ekspor impor dan jualan online. Itu harapan saya Kostom. Ekspor impor jualan online. Iya, gitu karena ya. kita bisa menaklukkan dunia Kostom. Keren. So berarti peluangnya masih sangat besar dengan adanya tarif dari Donald Trump ini yang ditunda. Sekarang seperti ditunda nih. Ya. Terhadap Cina. Ini peluang buat Indonesia atau enggak? Sebenarnya Kostom ya, mau ada tarif itu enggak ada, pasti ada banyak peluang di ekspor impor. Dan saya rasa ya harapan saya nggak mungkin ekspor impor kok sampai ditutup di Indonesia tuh nggak mungkin. Jadi kalau kita menguasai skill impor, skill ekspor, skill jualan online, jualan apa aja tuh bisa, bahkan tanpa modal, hanya dari HP aja bisa. Kalau kisah sukses nilai impor terbesar yang pernah dilakukan oleh murid berapa? Kalau nilai impor terbesarnya waktu itu dia di angka 400 juta ada. Okay. Ada yang miliaran juga ada, cuma yang 400 juta itu dia ngimpor mesin-mesin es batu kristal Kostom. Kalau ekspor itu ekspornya cengkeh ke India dan Bangladesh waktu itu. Nominal transaksinya itu sekitar 4 miliar, DP-nya aja udah 1,2 miliar Kostom. Dan itu cash juga ya? Itu cash yang 1,2-nya. 1,2 DP dulu. Nah, yang setelahnya ketika barang sudah sampai sana, kan metode ekspor ada yang bayarnya LC, ketika barang sudah sampai sana dia terima, kita baru terima duitnya, juga ada seperti itu. Tapi kalau yang impor yaitu barang dari Cina sampai ke Sukoharjo, mesin es batu kristal 400 juta, tapi itu di Indonesia jualnya bisa 700 sampai 800 juta mesin es batu kristal tersebut. Dahsyat. Teman-teman, gila ini, keren banget ya. Ya, peluang selalu ada. Indonesia membuka keran impor malah juga tambah lebih lebar lagi peluangnya. Betul. Pasti akan dipikirkan untuk teman-teman yang berada di UKM atau petani lokal, ya pasti akan ada jalannya. Pasti. Tapi ternyata peluang ekspornya juga besar. Wah, sangatlah besar Kostom. Ya. Thank you Mas Kemal. Siap, terima kasih Kostom. Apa pesannya buat teman-teman di luar sana yang sekarang ini masih merasa bahwa impor ekspor ini adalah hal yang terlalu susah? Biasanya kita itu kan di internet, ini zaman internet, sudah ada Instagram, TikTok, YouTube, informasi ilmu di mana-mana. Tapi sebenarnya yang Anda butuhkan bukan itu semua. Yang Anda butuhkan adalah pendamping atau pembimbing atau tour guide yang pernah sampai tempat tujuannya Anda. Jadi bisa membawa Anda dari tempat yang sekarang yang nggak tahu ekspor impor dan jualan online sampai bisa ekspor impor dan jualan online itu seperti apa. Gitu Kostom. Keren. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Silahkan komen di bawah. By the way ada di deskripsi Anda bisa buka kalau mau belajar ekspor impor 3 jam bareng Mas Kemal. Silahkan cek linknya. Atau mau lebih mendalam lagi, ada link-link lain yang nanti teman-teman bisa akses. Pokoknya pelajari aja. Dan nggak ada salahnya, karena kan diajarin cara jualan, diajarin cara cari barang. Kalaupun tidak digunakan untuk ekspor impor, minimal teman-teman bisa menggunakannya untuk menjual produk-produk yang sudah ada dulu. Oke? Thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.